Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Babi Bun. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Sudah siap belajar semua? Coba dicek dulu di dalam lacinya. Ada sampah tidak? Di bawah meja kalian juga, di bawah kursi. Coba diperhatikan, ada sampah tidak? Kalau ada, dibuang sekarang sampahnya supaya tidak kotor dan jadi sarang nyamuk ya. Sudah semua? Ya, kalau lingkungan tempat belajar bersih, maka kita bisa belajar dengan nyaman. Sekarang sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, selesai. Semoga kegiatan kita pada hari ini dipermudah dan diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Bintang Permata hadir, Raberlian hadir, Haikal Agung hadir, Jeno Hermawan hadir, Jenny Ayu hadir, Cantika Putri hadir, Nana Komariatun hadir, Muhammad Abdullah hadir, Iren Kusumawati hadir, Caca Aprilia hadir, Akbar Karisma hadir, Karina Maya hadir. Ya, sudah lengkap semua ya, hadir semua. Sudah semua kan? Tidak ada yang namanya belum Ibu panggil kan? Ya, bagus. Anak-anak, apakah kalian masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, benar sekali, kita belajar tentang teks narasi. Nah, sekarang Intan, coba apa itu teks narasi? Lupa? Kok sudah lupa? Ya, sudah belajar lagi ya Intan? Yang duduk di sebelah Intan, Jenny, silakan. Apa itu teks narasi? Iya, benar sekali, Jeno. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa yang disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu. Nah, jika minggu lalu kita belajar tentang teks narasi, pada minggu ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Baiklah, sekarang Ibu akan bertanya ya, Iren, kamu bisa masak rendang tidak? Tidak ya? Nah, kalau kamu ingin memasak rendang, lalu apa yang akan kamu lakukan? Ya, mencari resep di internet. Nah, resep yang Iren temukan di internet itu merupakan salah satu contoh dari teks prosedur. Sampai sini paham? Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan teks petunjuk, panduan, dan instruksi. Teks ini akan membantu kita untuk memahami hal yang belum kita pahami. Nah, sampai sini, adakah yang bisa menyimpulkan pengertian dari teks prosedur? Ya, Haikal, silakan. Ya, betul sekali seperti yang sudah Haikal katakan tadi ya. Anak-anak, sekarang perhatikan slide yang Ibu tayangkan ini. Ini adalah pengertian dari teks prosedur. Ini seperti yang sudah tadi Haikal katakan, teks prosedur ini merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau tanggapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuan teks prosedur ini apa sih? Nah, tujuannya yaitu untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana cara untuk mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang berurutan serta memudahkan para pembaca untuk mengikuti langkah-langkah dalam teks tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah
mengidentifikasi ciri-ciri teks prosedur, dan menyimpulkan isi dari teks prosedur. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Karena tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang perhatikan salibia di samping ibu. Ini adalah cara untuk mematikan komputer dengan benar. Terbaca tidak? Ya, silakan Caca dibaca dengan lantang cara untuk mematikan komputer ini. Ya, bagus. Terima kasih Caca. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik dari sini, apakah kalian bisa untuk mengidentifikasi ciri-ciri dari teks prosedur? Ya, silakan Akbar. Iya, betul sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Iya, Karina, silakan. Iya, bagus sekali Karina. Ada lagi? Iya, Cantika, silakan. Bagus sekali, terima kasih Cantika. Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh teman-teman kalian tadi, ciri-ciri teks prosedur itu, yang pertama, terdapat langkah-langkah. Yang kedua, terdapat aturan atau batasan dalam bahan dan kegiatannya. Yang ketiga, isi kegiatannya dilakukan secara berurutan, tidak boleh mengacak. Dan yang keempat, itu menggunakan kalimat perintah. Yang kelima, terdapat saran dan larangan. Dan yang keenam, kata-kata yang digunakan harus akurat. Bagaimana semuanya? Paham? Ya, bagus sekali. Kita sudah berhasil untuk mengidentifikasi ciri-ciri dari teks prosedur. Sekarang, kita akan menyimpulkan isi dari teks prosedur. Menyimpulkan teks prosedur ini merupakan kegiatan merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian panjang menjadi ringkasan yang runtut dan mudah untuk dipahami. Dan sekarang coba perhatikan salibia di samping. Ini merupakan langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk menyimpulkan isi dari teks prosedur. Langkah yang pertama yaitu kalian harus membaca dan memahami teks prosedur secara keseluruhan. Yang kedua, memahami tujuan dari teks prosedur. Yang ketiga, menentukan ide pokok dalam setiap urutan langkah-langkah dari teks prosedur. Dan yang keempat, merangkai setiap gagasan pokok yang ditemukan menjadi uraian singkat dan jelas. Sampai sini paham? Belum ya? Baik, Ibu akan memberikan contoh supaya kalian lebih paham. Nah, sekarang lihat di salibia ini. Ini adalah langkah-langkah untuk mencuci tangan. Coba Nana, silakan baca teks ini. Ya, terima kasih Nana sudah membaca. Nah, sekarang kita akan menulis ringkasan langkah-langkah mencuci tangan. Nah, dalam hal ini kalian bisa menggunakan bahasa kalian sendiri untuk menuliskan ringkasannya. Jika ibu yang membuat ringkasannya, maka akan berbunyi seperti ini. Basahi tangan hingga pergelangan tangan dengan air mengalir. Kemudian tuangkan sabun, usaplah telapak tangan, tangan dan rasa jari secara perlahan. Pasangkan kedua tangan dengan jari-jari tangan saling mengunci. Gosoklah ibu jari, telapak tangan kiri dengan gerakan memutar ujung jari. Bilaslah dengan air mengalir, keringkan dengan handuk dan matikan keran. Selesai. Sampai sini sudah paham? Sudah, ya, bagus. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Jika tidak, kita akan berlatih untuk menyimpulkan urutan langkah-langkah dari teks prosedur. Sekarang, kita akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Kita akan membentuk 3 kelompok berdasarkan tempat duduk, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, tugas kalian adalah silakan buka buku teks Bahasa Indonesia halaman 92.
Yang sudah buka halaman 92. Nah, pada halaman 92 itu terdapat teks batik. Terdapat teks membuat batik tulis. Nah, tugas kalian adalah tulislah ringkasan urutan langkah-langkah membuat batik tulis pada teks tersebut. Paham? Tugasnya dikerjakan dalam waktu 20 menit. Setelah selesai, maka perwakilan dari kelompok akan maju untuk presentasi mengenai hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Paham? Jika paham, diskusi dimulai dari sekarang. 20 menit kemudian. Bagaimana? Apa sudah selesai? Iya, ini sudah 20 menit berlalu, berarti sudah selesai semua ya. Nah, siapa yang ingin maju pertama? Kelompok 2, silakan kelompok 2. Siapa perwakilannya? Kelompok 2, siapa perwakilannya? Cantika. Silakan Cantika. Ya, terima kasih Cantika. Silakan kembali ke tempat duduknya. Demikian pemaparan dari kelompok 2. Selanjutnya, adakah yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2? Iya, Jimun, silakan. Iya, terima kasih Jimun, bagus sekali. Selanjutnya, siapa lagi yang maju? Kelompok 3, silakan kelompok 3 maju. Siapa perwakilan dari kelompok 3? Iren, silakan maju Iren. Ya, bagus sekali Iren, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Itu tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok 3. Adakah yang ingin menanggapi? Ya, Abdullah, silakan. Ya, bagus sekali, terima kasih Abdullah. Selanjutnya tinggal kelompok 1 ya yang ingin maju. Silakan kelompok 1, siapa perwakilannya? Intan ya, silakan Intan maju. Iya, terima kasih Intan. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok 1. Selanjutnya, adakah yang ingin memberi tanggapan? Ya, Caca, silakan. Iya, bagus sekali. Terima kasih Caca. Nah, selesai sudah diskusi. Kita sudah berhasil untuk menyimpulkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Dan tadi setiap kelompok memiliki bahasa yang berbeda-beda dalam menyampaikan hasil dari diskusinya. Itu tidak apa-apa, karena memang dalam menyimpulkan hasil, dalam menyimpulkan urutan langkah-langkah dalam teks prosedur itu, kita akan menggunakan bahasa sendiri. Jadi wajar jika tidak sama dengan kelompok lain jawabannya, tapi secara keseluruhan jawaban kalian semua itu sudah benar, sudah bagus. Nah, baiklah, tidak terasa waktu belajar kita sudah mau usai. Sampai sini adakah yang ingin bertanya? Cukup ya. Baiklah, Ibu akan bertanya, adakah yang ingin memberikan kesimpulan? Angkat tangannya. Iya, Putra, silakan. Ya, bagus sekali, terima kasih. Ada lagi? Iya, Karina, silakan. Ya, bagus sekali Karina. Sudah dikatakan oleh kedua teman-teman yang tadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah ciri-ciri teks prosedur itu: yang pertama, terdapat langkah-langkah; kedua, terdapat aturan atau batasan dalam bahan dan kegiatannya; ketiga, isi kegiatan dilakukan secara berurutan; dan yang keempat, menggunakan kalimat perintah; yang kelima, terdapat saran dan larangan; dan yang keenam, kata-kata yang digunakan itu harus akurat. Kemudian langkah-langkah untuk menyimpulkan isi teks prosedur: yang pertama, kita harus membaca dan memahami teks secara keseluruhan; yang kedua, kita harus memahami tujuan teks tersebut; yang ketiga, kita harus menentukan ide pokok dalam setiap urutan langkah teks prosedur; dan yang keempat, merangkai setiap gagasan pokok yang ditemukan menjadi urutan singkat dan jelas. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Adakah yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama
melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.